Halo semua para pecinta serial K-drama, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua dan masih sabar di masa karantina ini. Oke, langsung saja kali ini kita akan membahas tentang drama yang setelah tayang, yaitu The War of the Merit. Sejak penayangan episode perdana pada 27 Maret yang lalu, drama ini menjadi pusat perhatian para pecinta Korean drama, sehingga banyak penonton yang penasaran dengan alur cerita, dan drama ini dari episode awal hingga episode akhir meraih rating tertinggi dengan mengangkat genre romansa diselingi dengan intrik perselingkuhan yang membuat para penonton greget dan penasaran bagaimana akhir cerita ini. Di balik kesuksesan drama The War of the Merit, ada banyak kontroversi yang muncul, baik itu dari pemerannya hingga alur ceritanya. Berikut ini kontroversinya saya akan rangkum. Check it out. Yang pertama ada aktris cantik Han Seo-hee yang menjadi perbincangan publik. Di sini dia berperan sebagai Young Dak-kyun. Masa lalu dari aktris kelahiran 94 ini mulai terungkap dan menuai kontroversi. Yang pertama, kontroversi ia punya tato. Belum lama ini foto dari masa lalunya tersebar di jagat raya internet. Tidak disangka rangkaian foto tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. Mengingat Korea Selatan merupakan salah satu negara konservatif, hingga saat ini wanita yang memiliki tato hanya dianggap sebagai tabu. Karena itulah Han Seo-hee dikritik habis-habisan oleh publik. Selain foto yang memperlihatkan dirinya memiliki tato, ada juga beberapa foto dirinya menghisap rokok, di mana di negeri ginseng, wanita yang merokok seringkali mendapatkan kritikan dari masyarakat. Tidak ingin reputasi sang aktris hancur, salah satu teman Han Seo-hee memberikan pembelaan lewat sebuah postingan di media sosial. Dia menjelaskan bahwa benar adanya tindakan Han Seo-hee seringkali menuai komentar negatif hingga mendapatkan perilaku diskriminasi. Namun, jika melihat penampilan Han Seo-hee saat ini, ia telah menghapus semua tato yang ada di tubuhnya demi melanjutkan karirnya. Ini juga dilakukan agar dirinya tidak terseret dalam kontroversi yang hanya mengganggu karirnya di industri hiburan. Pemeran yang kedua yang terkena kontroversi itu adalah aktor Lee Kyung-yong yang berperan sebagai ayah Yo Dak-kyun. Aktor ini pernah terlibat prostitusi anak di bawah umur, di mana kejadian itu berlangsung di tahun 2002. Saat itu Lee Kyung-yong ditangkap dan diadili di pengadilan atas kasus prostitusi anak di bawah umur. Pria kelahiran tahun 1960-an itu membujuk korban dengan janji akan memberikan peran dalam satu film di masa depannya. Awalnya ia mengaku tidak tahu kalau L masih remaja hingga Lee Kyung-yong dinyatakan tidak bersalah. Tapi kemudian saat berhubungan yang kedua kalinya, dia tahu bahwa usia si L masih di bawah umur. Aktor ini sempat dipenjara selama 2 tahun dan bebas di tahun 2011. Sementara itu, hingga kini pihak Lee Kyung-yong maupun The War of the Merit belum memberikan komentar apapun yang terkait mengenai kontroversi yang kembali muncul. Selanjutnya, ada kontroversi yang disebabkan oleh aktor remaja yang memerankan karakter Cha Hae-kan tersandung skandal sebuah unggahan di Facebook yang memperlihatkan dirinya sedang merokok dan meminum minuman keras. Aktor yang lahir 2004 ini yang kini usianya memasuki 17 tahun menurut usia di Korea. Sementara di Korea aturan diperbolehkan minuman keras dan merokok adalah usia 19 tahun. Agensi Jungwon sebelumnya sudah membuat pernyataan terkait kabar tersebut yang menyatakan, pertama, tugas kami adalah mengatur aktor, jadi kami dengan tulus meminta maaf atas kekurangan kami dalam mengatur artis. Tulis Da-in Entertainment agensi Jungwon di awal pesannya. Kontroversi keempat ini terjadi pada aktor muda Jeong Jin Sung, pemeran Lee Jong Yong,
terkena skandal tak lama setelah skandal Jungwon terungkap. Jung Ji-son yang masih berusia 13 tahun terkena masalah karena unggahan di masa lalunya yang dianggap melecehkan wanita. Unggahan di Facebook tersebut menuai kontroversi karena adanya ilustrasi karakter manhwa atau komik di mana gambar ini seorang pria memberikan jari tengah dengan kedua tangannya. Dari kata-kata yang muncul dalam gelembung karakter itu tertulis, "Semua wanita enyalah," tapi dengan bahasa yang tidak sopan. Di akun media sosial Jo Jin-soo juga terlihat balasan komentar dengan teman-temannya, di mana terlihat aktor tersebut menggunakan banyak kata-kata umpatan, sehingga agensi yang menaungi Jo Jin-soo sempat merilis permintaan maaf dan mengatakan bahwa aktornya tersebut memasuki sekolah menengah tahun lalu dan orang tuanya melarangnya untuk berpacaran. Setelah itu, dia mengunggah gambar tersebut yang mana biasanya digunakan oleh teman-temannya untuk mengekspresikan bahwa aku punya pacar atau aku tidak berkencan. Next, selanjutnya ada aktris cilik Lee Ro-eun yang berperan sebagai Jenny, putri Lee Tae-oh dengan Yoo Da-kyun. Melalui salah satu media, warganet mengecam soal perbedaan umur Lee Ro-eun yang aslinya dengan yang di drama. Seharusnya aktris cilik berumur 4 tahun, namun dalam drama ia harus berperan sebagai anak umur 2 tahun. Warganet mengecam bahwa tim produksi drama salah memilih pemain dalam karakter tersebut, karena perbedaan usia itu sangat terlihat di layar kaca. Menerima banyak hujatan, ibunda Lee Ro-eun mengaku sangat sedih melihat putri kecilnya menerima banyak hujatan. Melalui halaman media sosialnya, ibunda mengungkapkan kekecewaannya. "Kami begitu menantikan melihat akting Ro-eun dalam drama tersebut, tapi yang kami dapat hanya kontroversi saja," tulis sang ibu dalam media sosial. "Kami merasa sakit hati karena selalu diejek di platform media sosial dan komunitas ibu-ibu. Mungkin mereka tidak bermaksud menyakiti, tapi aku dan keluarga sangat terluka melihat bukan hanya soal penampilan tubuh Ro-eun yang besar, tapi mereka menyerang ke hal-hal yang lain," sambung sang ibu. Ibunda Ro-eun juga meminta warganet untuk menghapus setiap komentar jahat dan negatif agar Ro-eun bisa maksimal di drama The World of the Married. Tidak hanya aktor The World of the Married yang terkena kontroversi, salah satu adegan kontroversial yang tayang pada drama ini yaitu episode yang memunculkan kekerasan di mana Ji Sung-woo diserang di rumahnya dengan cara mengerikan, dan pengambilan gambar dari sudut kamera membuat adegan tersebut makin terlihat brutal. Sejumlah penonton bergidik dan menyebut adegan tersebut terlalu keras untuk tayangan televisi. Namun dalam jumpa pers online pada Jumat 24 April lalu, pemeran utama Kim Hee-ae menjawab segala kekhawatiran yang terkait dengan adegan tersebut. Dia memberitahukan kepada pers bahwa banyak mendapatkan bantuan sehingga tak mengalami cedera sedikit pun, dan bahkan ia memberikan dukungan kepada Park Hae-jun dan Han Soo-hye yang kerap mendapatkan kritikan karena peran mereka. Kontroversi pun tidak hanya sampai pada adegan itu, bahkan di akhir drama The World of the Married menuai pro dan kontra dari penonton. Tidak sedikit yang berharap akan adanya The World of the Married season kedua sebagaimana serial aslinya Dr. Foster yang tayang di BBC pada tahun 2015 lalu. Ending drama The World of the Married bagi netizen Indonesia, mereka banyak yang melontarkan pendapat soal ending yang menurut mereka kurang puas karena Jong Young diburu saat pulang ke rumah Ji Sung-woo di akhir episode 16. Sementara di Korea Selatan berpendapat berbeda. Mereka merasa puas di ending dari drama The World of the Married karena mengangkat sudut pandang anak sebagai korban dari perceraian orang tua. Bagi kalian yang belum menyaksikan drama ini, yang penasaran, silakan live streaming di View dan Drakor ID. Di situ udah ada lengkap tayangan dari episode 1 hingga 16. Oke, jadi saya tutup, saya akhiri. Jangan lupa subscribe, like, comment.